Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Kita ini dari perjalanan dari Desa Ludai menuju Gema lagi. Dan kita lanjutkan membaca Kutaib Al-Wajibat ini. Kita masuk ke dalil yang keenam dari syarat la ilaha illallah. Wa dalilul inqiyad, dan dalil inqiyad yakni tunduk. Lima dalla alaihi qauluhu ta'ala. Apa yang telah ditunjukkan oleh dalil dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terkandung dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-54. Jadi kita berserah diri kepada Allah. Ini tunduk kepada Allah. Tidak hanya sekadar mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita juga tunduk dengan aturan-aturan Allah. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa qauluhu wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin. Dalam surah An-Nisa ayat 125. Siapakah yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Jadi ketundukan ini, inqiyad ini adalah menyerahkan diri kepada Allah, tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu, dan firman Allah Taala juga, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dalam surat Luqman ayat yang ke-22. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia adalah orang yang muhsin, berbuat baik, ya, muhsin berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh, urwatil wuthqa, berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Dalam surat Luqman ayat yang ke-22. Ai bila ilaha illallah. Dan urwatul wuthqa itu adalah la ilaha illallah. Dalam firman Allah ini Allah menyebutkan waman yuslim wajahahu, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, ilallahi, menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia orang yang berbuat baik. Maka disinilah inqiyad, tunduk kepada Allah, tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka demi Rabb, mereka pada hakikatnya tidaklah beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, ya, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada keberakan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya. Jadi orang beriman ini, apabila ada suatu masalah, ada suatu perkara, biar serahkan kepada Allah. Inilah ketundukan. Kita tunduk dengan ketetapan Allah, kita tunduk dengan hukum Allah, dan dia tidak merasa dalam dirinya summa la yajidu fi anfusihim haraja. Tidak ada merasa berat dalam hatinya, tidak ada. Tidak ada merasa dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal, tidak. Nah, inilah orang-orang yang beriman. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dari yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu, dan dia betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari dalil dari sunnah, wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ucapan beliau, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Ya. Salah seorang di antara kalian pada hakikatnya tidaklah beriman sebelum hawa nafsunya mengikuti ajaran yang kubawa. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in, dan beliau menyebutkan bahawa hadis ini adalah hadis sahih. Namun Al-Hafidz Ibn Rajab
dan ulama lain mengatakan sanad hadis ini adalah lemah. Namun makna hadis ini betul. Sanadnya ya lemah tetapi maknanya betul ya. Terlepas dari khilaf para ulama, makna hadis ini betul. Jadi betul-betul hawa nafsu kita tunduk dengan ketetapan Allah, diri kita tunduk dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa tamamul inqiyadi wa ghayatu. Inilah kesempurnaan ketundukan itu. Ini kesempurnaan ketundukan itu ya. Sebagai puncak ya, kesempurnaan sekaligus puncak ketundukan itu ya. Tamamul inqiyad, kesempurnaan ketundukan, wa ghayatu, dan puncak dari tujuan ya ketundukan itu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.